Catatan minggu ini, karma atau kepentingan di kemelut Partai Demokrat. Apakah Anda percaya karma? Politik adalah kepentingan, bukan siapa tapi apa. Politik tidak pernah bisa dilihat dalam hitam dan putih. Kepentingan bisa mengubah situasinya. Seorang teman sejati pun akan menjadi Brutus dalam politik. Ini obrolan politik sambil ngopi di pos ronda bersama teman-teman di Kampung Ceria. Tugas ronda malam ini Pak Wisnu, Pak Warno, Pak Burhan, Pak Udin, dan Pak Seto. Jam menunjukkan jam 10.30 malam. Semua sudah pada kumpul, hanya Pak Warno yang belum datang. Tak lama Pak Warno datang dengan membawa gorengan dan langsung bicara. Saya kasihan Pak dengan AHY. Kok belum apa-apa, sudah ada mau dikudeta dari Ketua Umum Demokrat. Katanya sambil membuka obrolan malam itu dan menaruh piring dan membuka kertas berisi gorengan tersebut di balik-balik pos ronda. Lah Pak, wong AHY itu masih hijau di dunia politik, kan banyak seniornya. Lagi pula dia memimpin pemenangan pemilu 2019 kemarin, suara Demokrat malah turun. Belum ada prestasinya malah diangkat Ketua Umum. Wajar Pak, para seniornya rada ngambek, timpal Pak Seto yang sedang duduk di pinggir pos ronda. Tapi caranya itu lho Pak. Harusnya seniornya tidak membawa muldoko dalam internal partai. Ini seperti menarik pihak luar dan pemerintah dalam pusaran kemelut internal partai, Pak. Jawab Udin, seorang kepala rumah tangga baru, karena baru 3 bulan yang lalu dia menikah. Lah, apa sampean anggota atau simpatisan Partai Demokrat, Pak Warno? Tanya Burhan, seorang pedagang pakaian di pasar dari Pulau Seberang, sambil mengambil teko kopi di tengah balik pos ronda. Bukan anggota, apalagi simpatisan Pak. Saya kan cuma PNS biasa. Tapi hanya kasihan aja Pak, jawab Pak Warno lagi. Kalau menurut Pak Wisnu gimana itu Pak? Sampean kan dosen, kok malah diem saja? Pinta Pak Warno ke Pak Wisnu, yang dari tadi hanya memainkan HP dan makan gorengan saja. Lah iya Pak, saya juga minta pendapat sampean Pak Wisnu, pinta Udin juga. Waduh, saya harus jawab apa Pak? Labong saya ini kan bukan simpatisan atau anggota partai manapun. Dan sebagai dosen juga di bidang ilmu teknik Pak. Jawab Pak Wisnu sambil menaruh HP-nya. Setidaknya kan sampean itu ngobrol di kalangan dosen. Lah minimal ngertilah situasi politik dalam negeri ini kan Pak. Jawab Burhan. Kalau menurut pendapat saya, Neng ini orang mesti bener loh. Wong cuma omongan politik kita orang awam Pak. Kata Pak Wisnu sambil menuangkan kopi dari teko ke gelasnya. Dalam politik kan tidak ada teman abadi, hanya kepentingan Pak. Mau dibilang Brutus pun atau tidak beretika juga boleh Mas. Nggak masalah itu Pak. Wong namanya yang bersangkutan punya kepentingan kan Pak, jelas Pak Wisnu. Pak, Brutus itu siapa ya Pak? Tanya Pak Burhan cepat. Brutus itu yang mengkhianati untuk membunuh Julius Caesar dalam sejarah Romawi Pak Burhan. Ibarat musuh dalam selimut kira-kira Pak, jawab Wisnu. Apalagi dari kacamata etika seperti Pak Warno bilang tadi, ya hampir tidak ada Pak. Lah kan adanya hanya kepentingan, kadang-kadang menghalalkan segala cara Pak. Etika kalau menilai orang lain sama seperti kita semua Pak. Ngomongin orang tidak punya etika. Tapi bisa jadi kita pun tidak beretika kan Pak, jelas Wisnu lagi. Jih leres nek kuwi Pak, jawab Pak Seto cepat. Sebenarnya kan dualisme kepemimpinan partai sudah sering terjadi Pak, sejak zaman Pak Harto dulu. Kasus Kuda Tuli saat PDIP
Dulu tahun 96. Saat itu Pak SBY masih Kasdam Jaya loh. Dia tahu persis hal itu. Saat masih menjabat presiden juga tahu kasus dualisme di PKB itu, Pak. Jawab Wisnu lagi. Kemarin ada P3. Hanya sekarang agak rame karena menyeret nama Muldoko. Karena jabatannya di KSP, di lingkaran Istana Presiden. Kalau pendapat saya, Pak, kata Wisnu sambil melihat Pak Warno, terlalu cepat AHY membuat konferensi pers tentang hal ini. Karena ini kasus internal, terus bersurat kepada Presiden. Ini membuat geger publik. Terkesan sudah melibatkan istana. Ini sebenarnya kan masalah ketidakpuasan internal. Seharusnya sebagai mantan militer dan Pak SBY juga harusnya memberi nasihat untuk melakukan operasi senyap saja dengan lobi-lobi tingkat tinggi ke eksternal dan konsolidasi partai tanpa harus rame-rame di media. Tapi mungkin karakter dan cara berpolitik play victim agar terkesan dijolimi membuat perpecahan semakin terkuak keluar. Sama dengan kita juga kan, Pak. Apa kalau ada masalah rumah tangga terus omong sana-sini? Kan nggak elok ya, Pak? Tanya Wisnu kepada teman-teman rondanya itu. Iya juga, Pak, jawab Pak Warno cepat. Apalagi sampai menuduh presiden terlibat dan sekian menteri ikut dalam pusaran ini. Semakin menjadi-jadi kan. Belum suara para senior Partai Demokrat akhirnya ikut bersuara. Tambah ruwet jadinya. Ditambah SBY semakin menjelaskan kepada publik bahwa partai ini tidak demokrat. Terlihat jelas dinasti politiknya atau partai keluarga. Bisa jadi memang ada pihak yang menginginkan Muldoko menjadi nahkoda di Partai Demokrat. Tapi dengan tuduhan belak-belakan dari Partai Demokrat, tambah menjadikan pihak yang tidak setuju AHY akan segera mewujudkannya. Akhirnya itu yang terjadi di KLB Medan. Kalau melihat ke belakang, apakah pemilihan AHY sebagai ketum itu demokratis? Jelas Wisnu panjang lebar. Sebentar Pak Wisnu, apakah ini yang jenengan maksud karma? Tanya Pak Seto. Lah terserah jenengan mawon nyimpul ke Pak Seto. Jawab Pak Warno. Lah kan karma itu memang ada toh Pak. Tapi ini pertanyaan saya Pak Wisnu, kenapa Muldoko? Kan dia bukan anggota Partai Demokrat Pak. Tanya Pak Wisnu, tanya Pak Warno kepada Pak Wisnu. Tapi apakah itu legal formalnya KLB itu sah? Biarlah itu jadi domain Partai Demokrat sendiri, kasus hukumnya. Kalau kenapa Muldoko? Lah, perkara dia pihak luar apa boleh maju menjadi ketua umum, itu tergantung ADART Partai Demokrat, Pak. Tapi yang jelas, dicari figur yang paham politik dan kompetisi. Yang paling penting, bergizi juga, Pak. Jelas Wisnu lagi. Gizi, maksudnya, Pak? Kok menyeret lingkaran istana? Apakah Pak Jokowi tidak tahu, Pak? Tanya Burhan cepat. Gizi itu loh Pak, masa ya mau rapat repot beli air mineral seperti kita-kita ini Pak? Jawab Wisnu cepat. Oh itu maksudnya. Ya bener kalau itu Pak, jawab Pak Warno. Mungkin tahu mungkin juga tidak Pak Jokowi. Tapi apa kepentingan Jokowi dengan Partai Demokrat itu Pak Burhan? Dan kalau saya di posisi Muldoko saat ini, sebaiknya saya mundur dari KSP agar tidak menyeret istana dalam konflik partai politik. Dan Pak Jokowi tidak ambil peduli dengan urusan partai politik. Dia juga bukan ketua umum partai. Dia sibuk dengan urusan membangkitkan ekonomi dan vaksinasi yang terus berjalan saat ini, jelas Pak Wisnu lagi. Toh selama ini juga Partai Demokrat sebagai oposisi, sekalipun kritik dan sarannya tidak fokus. Cenderung hanya mengatakan berbeda tanpa kajian rinci dan jelas arahnya, Pak. Kata Wisnu ke arah Pak Burhan.
Tapi omong-omong, ini kan analisa politik pos ronda, Pak. Kita kan semua bukan anggota partai atau simpatisan. Yang penting buat kita sekarang tetap jaga kesehatan dan fokus bertahan dengan ekonomi yang belum pulih ini kan, Pak. Kata Wisnu lagi. Yo leres, Pak, jawab Udin tegas. Nah, kalau gini kan terang, Pak. Penjelasan jenengan itu yang ditunggu, bukan mesin terus ngomongnya Pak Wisnu, kata Pak Warno sambil tertawa. Yuk, mari kita keliling kampung, Pak. Wong tugas ronda kok malah ngobrol politik, ajak Wisnu sambil menghabiskan kopinya.